hu aha hu aha.
wa darai wal balai wa hamajati sayatin ala alihi wa sahbihi bi adadi khalqillah. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi wasallam wa Syekh Abdul Qadir Jailani wa walidaina wa masyayikhina wa jamil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Sa'ulahumul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihaja wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa khalaqa lana li nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa fi wiladatihi fi yaumi rabi'il awal atau syahri rabi'il awal. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan, mengadakan bagi kita penghulu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah yang mengumpulkan kita di Bahtera untuk mendengarkan sesuatu yang menyinari jiwa, hati, dan kehidupan kita pada perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah ab'asuli kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani fi kitabihi Futhul Ghaib wal Gunyah wa mafahim yajibu an tusahah min Sayyid Awi Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani insyaallah. Wa nafa'ana bihim wa ulumihim bid darain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam terbukalah hati kita untuk sejak ini bagi anak-anak kita juga, ibu bapak kita, handai tolan kita, terbuka selalu ingin bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak ada detik dan saat, tidak ada waktu bibir kita, hati jiwa kita tercurah mengucap salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan itu kita bukan hanya mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi juga kita dapat bersama dengan beliau. Kita rasakan di dunia ini, di barzah dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum mengawali kita tentang cerita daripada Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita masuk melewati saluran Syekh Abdul Qadir Jailani pada kitab Futhul Ghaib wal Gunyah yang minggu kemarin kita dihadrahkan kepada 4 golongan manusia. 4 golongan manusia itu, yang pertama disebut manusia rajulun, seseorang la lisana lahu, yang dia tidak terucap di mulutnya kalimat Allah atau nama Tuhan atau agama, wala bi qalbihi, dan tidak ada juga yang tersebut diucapnya di hatinya. Golongan ini adalah golongan yang sangat jauh sekali dengan
baginda Nabi SAW dengan Allah Azza wa Jalla. Anda sudah tahu mendengar kemarin tentang keadaan ini. Sebenarnya bagaimana orang yang takarub kepada Allah itu bisa dilihat dalam indikator bahwa dekatnya dengan Allah itu bisa dipahami juga dengan dekatnya diri kita dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila kita dekat dengan Nabi, indikator kita dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Maka golongan yang pertama ini jauh sekali dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Golongan yang kedua adalah di lisannya mengucap Islam, di lisannya mengucap Allah, mungkin di lisannya ada juga mengucap salawat, bahkan mungkin dia alim, tapi fala fi qalbihim, tetapi tidak yang terjadi pada hati mereka. Mereka adalah orang-orang yang mungkin alim tapi munafik hatinya. Mungkin dia orang baik, orang yang bisa menyampaikan kebaikan dan kebenaran kepada manusia, tapi di hatinya mencela orang-orang muslim. Bahkan kadang-kadang terkeluar di ucapannya mencela orang muslim, mengatakan orang muslim musyrik, mengatakan orang muslim mungkin kafir, mengatakan orang muslim mungkin bid'ah, mengatakan orang muslim mungkin berbuat kemunafikan, kemusyrikan dan lain sebagainya. Jauh di hatinya memikirkan rasa belas kasih kepada sesama muslim. Yang ada itu adalah pencelaan. Maka kita berlindung kepada Allah dari dua golongan ini. Golongan yang ketiga ada, yaitu di lisannya mungkin dia tidak terlalu banyak menyampaikan, membuktikan, menjohirkan kebaikannya, tapi di hatinya selalu menyebut nama Allah, di hatinya selalu menyebut nama baginda Rasulullah SAW dengan gegap gempita, dengan rasa kasih sayang, dengan rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dia memulai dengan tindak perbuatannya, berkasih sayang kepada sesama manusia, tidak kasar kepada manusia. Maka orang ini sudah dimasukkan pada kelompok yang ketiga, min aulia Allah Azza wa Jalla. Termasuk sudah orang-orang aulia Allah Azza wa Jalla. Mungkin dia tidak bisa menyampaikan kebenaran itu bagaimana, tapi hatinya Masya Allah indah sekali. Jika dia dipandang, didengar, dia selalu menyebut nama Allah, 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 Allah. Itu kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah yang keempat, golongan yang keempat juga golongan dari aulia Allah. Orang ini kata Syekh lisannya baik, sudah kolbunnya juga baik. Lisannya berisi hikmah, hatinya juga berisi hikmah. Lebih luas lagi, tingkatan ini adalah tingkatan makom yang tertinggi dalam Islam, yang di dalam Al-Quranul Karim disebut tadi, inna akramakum indallahi atqakum. Semulia-mulia kamu adalah yang paling bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Suatu saat Rasulullah SAW menasehati perdebatan sahabat. Ada sahabat ingin sekali dia bertakwa kepada Allah. Berkatalah sahabat ini kepada yang lain, ketika itu Sayyidatina Aisyah mendengarkan, saya ingin puasa saja hidup ini, saya ingin beribadah puasa saja. Subhanallah. Yang satunya berkata, saya ingin tidak kawin, hanya untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Yang satunya berkata apa? Saya ingin sholat saja, tidak ada lagi melakukan yang lain kehidupan dunia. Lalu Sayyidatina Aisyah menyampaikan kepada Rasulullah peristiwa kejadian itu. Rasulullah mendengar, didatangilah oleh Rasulullah 3 orang tadi. Apa kata Rasulullah? Ini atqakum, akulah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Siapa yang bisa berani mengklaim dirinya yang paling bertakwa? Itulah baginda Rasulullah SAW.
orang yang paling bertakwa. Dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, ini sayyidul anbiya. Kata Rasulullah, aku adalah sayyidul anbiya, penghulunya para nabi-nabi. Umat tidak ada apa-apanya, para nabi-nabi, beliau adalah sayyidnya dari para nabi, penghulunya daripada nabi besar, daripada para nabi-nabi yang lain. Luar biasa. Kisah ini mengisahkan bagaimana Nabi itu memberi nasihat, bagaimana orang takwa itu. Saya yang paling bertakwa, tapi saya puasa, tapi saya berbuka. Saya tidak mengebiri diri saya tidak kawin. Saya juga kawin, punya istri. Kalau kita ketujuh kawin-kawin terus, nah ya kalau lah. Saya, kata Nabi, yang paling bertakwa. Saya juga sholat, tapi saya juga tidur, kata Nabi. Nah, ini uniknya takwa. Sehingga takwa tidak dilihat melulu dalam rakaat dan sujud, tapi hati yang rakaat sujud itulah yang dimaksud bertakwa kepada Allah aja. Hati yang rakaat sujud. Nabi besar Muhammad SAW dalam cerita Maulid yang kita kenal di banyak bacaan, beliau dilahirkan pada tahun berapa? 570 Hijriah. 570 Masehi, atau sama dengan abad ke-6 Masehi. Sekarang abad berapa? Abad 20. 20 kurang 6 berapa? 14. Berarti 1400 tahun yang silam. Abad ke-6 Masehi atau 570. Tahun hijrah belum ada waktu itu. Jadi tahun hijrah belum ada. Karena hijrah itu mulai ditanggalkan oleh Umar bin Khattab pada waktu hijrah Nabi SAW. Itulah disebut dengan hijrah, yaitu tahun ke-13 daripada periode Mekah. Diawali dengan pertama kali di Madinah, tahun itulah disebut dengan tahun 1 hijrah. Begitu kan? Ada keunikan pada kelahiran ini. Pada saat kelahiran Nabi SAW, Ummu Aiman mengisahkan bahwa di tempat Nabi, di rumah Nabi itu ada cahaya. Subhanallah. Kita bicara jahir dulu ya, yang diletakkan dalam sejarah tarik. Nanti kita bicara lagi dari segi batinnya. Kita bicara dari segi jahir dulu. Maka ada keanehan peristiwa-peristiwa, misalnya seperti padamnya api Majusi. Itu padam karena kelahiran Nabi, luar biasa. Ratusan tahun api Majusi itu tidak pernah padam. Begitu Nabi lahir dia padam. Sebagian kerajaan dari Persia balkon-balkonnya runtuh. Subhanallah. Waktu itu kekuasaan kerajaan di dunia itu hanya ada 2. Kerajaan Romawi Timur atau disebut dengan Kisra, dan kerajaan Romawi Barat atau Romawi, sebut dengan Romawi, dan Kisra, kekaisaran Kisra di timur, yaitu daerah Iran dulu. Kisra itu. Yang satunya adalah Romawi di barat. 2 kekuasaan itu. Ini dua kekuasaan ini nanti akan hancur lebur dengan kelahiran kedatangan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Beliau datang bukan sebagai raja di raja seperti manusia, tapi beliau adalah datang sebagai khairul anam, manusia yang sebaik-baiknya, sayyidul anam, penghulu segala manusia. Jika bisa dikatakan rajanya segala manusia, bukan berarti raja seperti di kerajaan Romawi, bukan pula seperti raja di kerajaan Kisra. Subhanallah. Ketika beliau kecil, ayah beliau di umur beliau 3 bulan di perut ibunya, ayah beliau yang bernama Abdullah meninggal dunia. Sudah kita ketahui. Pada waktu bunda beliau Siti Aminah mengandung beliau, terjadi huru-hara Abraha. Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Kebetulan dan sengaja Allah membuat seperti itu. Waktu itu
kakek Nabi SAW yang bernama Abdul Muthalib sebagai penjaga Ka'bah, karena beliau keturunan dari Nabi Ismail alaihi salam sampai kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, karena Ka'bah peninggalan Nabi Ibrahim alaihi salam. Ketika tempat itu ingin dihancurkan oleh Abraha mengutus utusannya kepada kakek beliau, kami akan menghancurkan Ka'bah ini. Apa kata kakek beliau? Tidak ada masalah kamu menghancurkan Ka'bah ini. Yang masalahku adalah bagaimana dengan kambing-kambingku kalau matiannya. Nah, subhanallah. Bu, kenapa jadi begitu? Ternyata apa? Kakek beliau berkata demikian. Ternyata Ka'bah itu kata kakek beliau Abdul Muthalib, Ka'bah itu milik Allah, bukan milik saya. Kalau milik Allah, Allah yang menjaganya. Kalau kambing itu milik saya aja kakeknya. Aku yang menjaganya, ya kah? Subhanallah. Betul saja ketika Abraha ingin menghancurkan Ka'bah, terjadilah penggulungan tanah, kusuk, terjadi penggulungan, tawa al-ard, terjadi pelipatan bumi yang sedemikian rupa, sebagian tentara hancur, kemudian turun lagi yang disebut dengan burung ababil, tarmihim bihijaratin min sijil. Subhanallah. Habis Abraha itu. Abraha ini sekarang itu negara termasuk negara Afrika, ya. Afrika. Nah, ini sebuah gambaran yang luar biasa dari peristiwa kejadian Nabi. Maka Nabi SAW tidak punya ayah ketika beliau lahir ke dunia. Ibu beliau melahirkan beliau sudah tidak punya ayah. Ayah beliau waktu beliau dalam kandungan meninggal dunia menurut riwayat ada yang mengatakan di desa Abwa, atau ada yang mengatakan dalam perjalanan antara negeri Sam sampai ke Madian, karena orang dulu berdagang sampai ke negeri Sam. Subhanallah. Beliau yatim. Kemudian beliau lahir, beberapa hari kemudian beliau disusukan oleh yang bernama Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah ini juga orang yang sakit sulit. Orang-orang Arab ketika itu kalau melahirkan anak biasanya disusukan kepada ibu-ibu di kampung. Anggap kotanya waktu itu Mekah. Jadi daerah lain itu kampung-kampung, baduy-baduy. Jadi di sana mereka menyusu dan belajar menjadi anak-anak, menjadi mengerti bahasa-bahasa daerah, bahasa kampung. Jika orang rantau nanti bisa bahasa rantau, yalah. Kalau asalnya di Alabiu bisa bahasa Alabiu, yalah. Nah, orang Alabiu itu kayak apa guru? Nah, ya tadi tuh jangan bahadangan bila ke majlis talim lah. Nah, bujur-bujur. Bila bahadangan ngalih. Itu orang Alabiu tuh. Nah, terjadi peristiwa yang luar biasa. Halimah itu sudah menolak, keluarga Halimah menolak karena mereka orang-orang miskin. Kebetulan juga Nabi juga, ibunya Nabi tidak punya uang. Jadi model apa, sukarela kalau mau. Cuma entah bagaimana Halimah begitu melihat bayinya itu, langsung tertarik beliau menyusukan. Anehnya Halimah yang miskin ini, untanya yang kurus kering itu, begitu Halimah menyusukan anak, beberapa saat anehnya unta itu ditunggangi menjadi kuat. Hari itu juga menjadi kuat. Bingung Halimah, ada apa ini? Kenapa untaku ini jadi kuat? Bahkan dulu ditunggangi satu orang aja susahnya bukan main dia, karena kurusnya untanya. Sekarang ditunggangi orang, dia dengan bayi itu untanya merasa nyenyak. Subhanallah. Karena memang rahasianya memang orang yang penuh berkah seperti baginda Nabi atau siapa saja yang Allah berikan berkah, itu hewan itu bisa merasakan. Makanya kisah Isra dan Mi'raj waktu itu kisah Burak, ketika diberitahu bahwa burak itu banyak di surga itu. Ketika ada satu burak disebutkan turun ke
ke bumi untuk membawa Nabi Muhammad SAW. Burak itu berlenggak-lenggok dia, teriak-teriak dia dari langit itu sampai ke bumi karena begitu senangnya. Seperti itulah unta. Dan untanya beberapa bulan kemudian makin terlihat gemuk dan sehat dan beranak pinak. Bahasa lain, Halimah menjadi orang sudah mulai punya harta benda setelah memelihara itu. Selama 4 tahun, riwayat lain 5 tahun, Halimah tinggal bersama Nabi besar Muhammad SAW, bertinggal bersama Nabi Muhammad bersama Halimah dengan Nabi Muhammad bersama di kampung Bani Sa'ad kalau tidak salah. Waktu jula mendengar gitu, terus akan dah pina tegang mana mendengarkan. Lawas guru kena mendengarkan itu waktu di SD lu mendengarkan. Nah itu ke saya. Nah ini yang diringkas. Kemudian setelah 5 tahun kemudian dikembalikan kepada ibunya Siti Aminah, dan Siti Aminah memeliharanya 1 tahun bersama dengan ibunya. Ibunya meninggal dunia. Subhanallah, yatim piatu sempurna Nabi. Kemudian beliau dipelihara oleh kakek beliau yang tadi bernama Abdul Muthalib. Subhanallah, 2 tahun kemudian meninggal dunia Abdul Muthalib. Kemudian dipelihara oleh siapa? Paman beliau yang bernama Abu Talib. Abu Talib ini punya anak. Nama anaknya adalah diantaranya siapa namanya? Yang ingat lah? Ali bin Abi Talib. Ya, jadi Ali bin Abi Talib itu sepupu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Anaknya kakeknya Abdul Muthalib itu yang Abu Jahal, Abu Lahab, termasuk juga nih Abu Talib ini. Jadi bersaudaraan jadinya. Hiduplah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ini akan menjadi manusia yang asraful anam, Sayyidul Muhtar, penghulu yang dipilih, asraful anam, semulia-mulianya manusia. Asraf itu semulia-mulianya, anam itu manusia. Jadi asraful anam, semulia-mulianya manusia. Dulu ada kan maulid asraful anam, yalah. Nah, bisa lupa sudahlah. Sekarang maulidnya Qatirul Qalbi lah. Qatirul Qalbi. Ini peristiwa yang luar biasa. Siapa Muhammad ini? Pertanyaannya yang timbul adalah, adakah amal Nabi Muhammad SAW sehingga dia dipilih dari menjadi Nabi SAW? Adakah amal Nabi Muhammad SAW sehingga beliau dipilih menjadi Nabi SAW? Bisa lah jawab? Jawabannya adalah tidak ada amal Nabi. Orang yang dipilih Allah, orang yang masuk surga, orang yang bertakwa, orang-orang yang hebat, apakah muslim atau kafir, semua itu bukan karena amalnya. Semua itu semata-mata karena kehendak Allah aja wajalana. Ini belajar ilmu ketuhanannya. Bisifatillahi ta'ala al-iradah, yaitu sifat Allah yang disebut dengan ira. Jika Allah berkehendak orang yang dilahirkan yatim piatu, tidak memiliki amal apapun, maka dia bisa dipilih oleh Allah Azza wa Jalla sehingga menjadi nabi tidak ada pilihan. Di Jawa itu ada orang mengaku nabi, namanya siapa? Tukimin kah? Jadi kalau bersalawat lonsidin Allahumma sholli ala Tukimin. Kayak itulah. Nah, nama Muhammad pun itu diberikan nama oleh kakek beliau Abdul Muthalib. Itu kebingungan orang, kenapa namanya Muhammad? Karena nama Muhammad tidak ada nama sebelum-belumnya. Muhammad itu nanti kita akan membuka kitab tentang gelar-gelar Nabi. Itu ada 100 gelar Nabi itu, nama Nabi itu. Sayyidul Muhtar, siapa lagi? Al-Muti, Al-Hasir, Al-Mustafa, dan seterusnya. Sehingga waktu itu jadi memang sengaja dipilih oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, ada satu kisah di sini dalam hal
Nabi Muhammad SAW dipilih oleh Allah. Itu ternyata secara alam ruh. Nah, kita masuk ke alam ruh lah. Nah, ini sudah tua-tuaan, dia sudah sadangnya masuk alam ruh sudah. Ya lah. Jangan di alam jasad aja lah. Nah, wa fi riwayatin li Ibnil Jauzi an Masyirah fi kitabi Mafahim yajibu an tusah oleh Said Muhammad Alwi Al-Hasani. Qultu ya Rasulullah. Maisarah berkata kepada Rasulullah, bertanya, ya Rasulullah, mata kunta nabiyan, kapan engkau diangkat menjadi nabi? Kapan engkau diangkat jadi nabi? Kalau dalam sejarah jahir yang kita kenal, kapan nabi diangkat? Pada usia umur beliau 40 tahun ketika di Gua Hira. Istri beliau bernama waktu itu siapa? Khadijah. Khadijah ini orang yang sayang sekali kepada Rasulullah. Bo, sayang non laki gue masuk surga. Contohnya Khadijah nah. Sayang laki, wah guru nih jar abahnya tuh guru bilang alibana disesayangi. Bina sayang lawan orang, binanya pada ulang ulun. Oh jar malah istawanan dengar lah. Jangan nangka itu jangan. Khadijah itu waktu sebelum meninggal dunia, habis semua harta benda beliau untuk perjuangan dakwah Rasulullah. Jadi berdakwah tuh berdana, mencari dana lah, harus ada dana. Rasulullah itu berdakwah tidak diongkosi Tuhan, yalah. Mana ada Rasulullah berdakwah dapat amplop kada? Ya kah? Dapat mobil Alphard enggak ada. Ya kah? Dapat sepeda motor enggak ada. Harta Khadijah habis untuk dakwah Rasulullah itu. Ketika mau meninggal dunia apa kata Khadijah? Nih bu, dengarkan bola. Stumat aja lon bu. Ini pian bawa ingat sampai bulik buai. Ini amalan yang lebih daripada amalan segagalanya. Kasihan engkau Khadijah jar Nabi. Wahai istriku yang tersayang, no suami yang baik ini kalau ya Allah sayang mengucapkan non istri. Pian bang masih lah sayang-sayangan non istri pak. Nah masih lah. Nah disayangi. Jangan tidak disayangi. Pas malam aja nih disayangi nih. Waktu siang enggak. Apa Khadijah? Wahai Rasulullah, kasihan engkau berdakwah. Kalaupun aku mati hari ini ya Rasulullah, aku akan tetap menolong engkau wahai Rasulullah. Andaikan nanti aku meninggal dunia, tulang belulangku masih berharga untuk menolongmu ya Rasulullah. Ambillah tulangku, gunakan untuk berdakwah ya Rasulullah. Subhanallah. Pahamlah pian tak? Hebat enggak? Ada Rasulullah Asraful Anam, ada Khadijah, ya kah? Siapa Khadijah? Sayyidatul Khadijah, Sayyidatul Jannah. Ya kalau penghulu surga itu juga adalah dari wanita namanya Khadijatul Kubro. Subhanallah. Kayak apa guru bisi istri nang kayak itu pian hakon lah. Pian kesukalah bisi istri kayak itu. No, mudah nih istri pian kayak itulah. Bah jabinian. Nasib guru lo nya. Jangan salah sangka pian guru aja. Bahaya juga salah sangka nih lah. Tapi itulah yang terjadi. Kan Nabi itu yang disebut uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhir, ya kah? Wa zakarallah, ya kah? Rasulullah itu adalah uswatun hasanah. Apa? Tauladan yang baik kata Allah. Yang tauladan bagi orang-orang yang mengharapkan berjumpa dengan yang tidak ingin berjumpa dengan Allah, yang tidak usah. Rasulullah jadikan uswatun hasanah. Uswatun hasanah apa? Seperti apa? Ya seperti tadi, bagaimana Rasulullah sayang kepada istri dan istrinya pun sayang kepada Rasulullah SAW. Kapan kata Maisarah, wahai Rasulullah, engkau diangkat oleh Nabi jadi Nabi? Nah, jawaban Rasulullah beda dengan yang jahir yang kita pelajari. Apa kata Rasulullah? Jawab Rasulullah,
Kapan engkau diangkat jadi nabi ya Rasulullah? Kalau nabi sejak kecil nabi lah, yalah. Nah, sejak kecil, sejak lahir. Kalau jadi rasul umur 40 tahun. Qala lamma khalaqallahu al-arda wastawa ila samai. Nah ini pasawahunna sab'a samawati wa khalaqal arsy kataba ala saqil arasi Muhammadun Rasulullahi Khatamul Anbiya. Apa ujar Rasulullah? Ketika khalaqallahul arda, Allah menciptakan langit dan bumi, wastawa ila samai, lalu bergeser ke langit. Jadi bumi dan langit yang di dalam Al-Quran kemarin asalnya satu padu menjadi dipecah oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam Al-Quran kan begitu kemarin. Nah, pasawahunna sab'a samawat, lalu Allah mengembangkan atau membuka langit itu menjadi 7 lapis. Nanti bila ke langit hitungnya pian. Wa khalaqal aras, kemudian Allah menciptakan aras. Kataba ala saqil arasi, maka ketika itu ditulis Allah lah sakil arasi. Jadi mulai aras itu dibangun langsung dibikin. Kalau kita sekarang langsung membangun rumah langsung ditulisi. Yalah rumah itu, aras itu begitu dibangun langsung ditulisi. Surga begitu dibangun langsung ditulisi. Apa ditulisinya? Muhammad Rasulullah Khatamul Anbiya. Muhammad pesuruh Allah, utusan Allah, Khatamul Anbiya, penutup para nabi. Sudah bertulis. Nabi-nabi yang lain belum hadir lagi, belum ada di dunia. Nabi Muhammad pun belum ada lagi di dunia, ya kah? Belum kelihatan lagi Nabi Muhammad secara zahir, belum. Beliau sudah diangkat menjadi nabi, bahkan penutup para nabi. Kawalap yang paham toh? Kayak apa memahaminya toh? Ada paham guru aja. Ayo kakek naik pahamnya. Kataba ala syakil arasi Muhammad Rasulullah. Wa khalaqallahul jannah, ketika Allah membangun surga, allati askanaha. Jadi surga itu bersamaan dengan bangunan langit dan bumi. Askanaha Adam wa Hawa, ketika Allah meletakkan Adam dan Hawa di surga bersamaan dengan penciptaan langit dan bumi. Jadi surga itu sudah ada sekarang ini. Sudah ada. Pakataba ismi ala abwabil auraki, maka Allah menuliskan namaku, kata Nabi Muhammad. Namaku siapa? Muhammad itu ala abwabil wal auraki wal kibabi wal qiyami, di pintu-pintu surga, di daun-daun surga, wal kibabi, di kubah-kubah surga, wal qimah, kemah-kemah surga. Jadi surga ini ada pintunya, ada istananya, itu ada tulisan. Kalau di muka rumah pian tuh ada tulisan nama pian, berarti rumah tuh milik siapa? Hah? Milik siapa? Milik pian. Ya Allah lah. Kalau di surga itu bang tulisan Muhammad Rasulullah, kira-kira milik siapa surga tuh? Di daun-daunnya, di hutan-hutan tuh. Ampun siapa? Hah? Ampun kepala daerah guru aja. Ya Allah, ini di surga tulisan Nabi Muhammad. Sebenarnya di muka bumi ini pun ada tulisan Muhammad Rasulullah. Bumi ini juga milik Rasulullah, tapi kita banyak tidak tahu. Tapi kalau masuk nanti ke alam malakut, melihat nanti bahwa alam semesta ini ada tulisan Muhammad Rasulullah. Mahal bumi kah? Mahal surga kah? Bingung bian. Ya Allah. Ayo kita teruskan. Wa Adam bainar ruhi wal jasad, ketika itu Adam bainar ruhi wal jasad, ujar Nabi, ketika itu Adam di antara jasad dan ruhnya. Falamma ahyahullahu ta'ala, ketika Allah menghidupkan Adam, jadi antara ruh dengan jasad digabung Tuhan, dihidupkanlah yang namanya Adam alaihi salam. Nazara ilal arasi, Adam pun melihat ke aras. Paro'a ismi, dia melihat tulisan namaku. Fa'akbarahullahu annahu sayyidu waladika, ketika itulah Allah memberi kabar kepada Adam alaihissalam, hei Adam,
itu Muhammad Rasulullah itu sayyidu waladika, dia adalah penghulu segala anak cucumu. Subhan. Adam aja baru lahir, Adam aja baru ada, sudah dipadahkan Tuhan. Tuh Muhammad Rasulullah nanti menjadi penghulu segala cucu anakmu. Palamma gharrahumas syaitan, ketika Adam ditipu, dirayu oleh setan sehingga tergelincirlah ia, lalu diturunkan Allah ke muka bumi. Taba, dia pun bertobat, wastashfa'a, dan dia meminta syafaat, bi ismi ilahi, dengan nama Nabi Muhammad sallallahu. Adam, Nabi Muhammad belum dilahirkan lagi, minta syafaat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pian pang minta syafaat kah kada lo Nabi? Kita pang minta syafaat kalau Nabi tidak kah? Nah, inilah syafaat yang paling utama. Syafaatul uzma ialah syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu. Kenapa kita merayakan Maulid ini? Tidak lain karena harapan kita supaya tumbuh cinta kita kepada Nabi, gembira kita dengan kelahiran Nabi ini. Subhanallah, iyalah gembira. Kegembiraan itulah yang terjadi pada Abu Jahal waktu hidupnya. Ketika Nabi dilahirkan, Abu Jahal gembira. Gara-gara gembira itu dalam hadis disebut, ketika Abu Jahal gembira itulah setiap hari Senin Abu Jahal yang harusnya setiap hari diajab oleh Allah, setiap hari Senin di kuburnya Abu Jahal dihilangkan daripada siksa. Setiap hari Senin, hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad SAW. Itu gembira aja. Pian pang, gembira kada dengan kedatangan Nabi? Pian pang sukalah mendengar ceramah ini. Sukalah pian. Nah, anak kada suka kada apa-apa. Nah, berarti terus akan kah? Nah, sadangin dulu lah. Nah, maka kita gembira. Bukan hanya gembira kita. Saya membikinkan ada salawat-salawat di sini ada 25 bait, di sini ada 20 sampai 25. Ada kalimat marhaban alal maulidi bisolati wasalami ala sayyidina Muhammadin fi zaman ila jamani. Marhaban alal maulidi bisolati wasalami ala sayyidina Muhammadin fi zaman ila jamani. Selamat datang wahai orang yang hari ini dilahirkan Allah ke dunia, baginda Nabi besar Muhammad SAW. Selamat datang ya Rasulullah. Itu ucapan kita kepada baginda Rasulullah. Dengan salawat dan salam kami haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW pi zaman ila zaman. Kami haturkan salawat itu dari zaman ke zaman apa saja. Kami ingin salawat kami, kita semua tercurah kepada baginda setiap saat, setiap detik, setiap kehidupan ini ada, sampai sesuatu waktu yang kita tidak tahu batas dan waktunya. Ya Allah, indah sekali rasanya. Senang dah kira-kira Nabi mendengar itu? Senang. Yuk kita banyak membaca salawat dengan rasa senang, dengan rasa terima kasih. Syukron. Tadi ada juga syairnya, syukron laka ya Nabi yana. Adakah? Terima kasih ya Rasulullah, wahai Nabi kami. Atau tadi syukron laka ya Rasulullah, terima kasih ya Rasul, ya Rasulullah atas kedatanganmu kepada kami sehingga kami mengenal Allah aja wa jalla. Subhanallah. Kita dapat makna di dalamnya. Minta maaf atas segala kesalahan ulun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.